Selamat pagi Bapak Prof, selamat pagi rekan-rekan teman-teman Bro and Sis Wiryawan Education. Pagi ini saya bersama Bapak Prof Bapak Prof ingin memberikan sharing mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership. Ya mungkin dari Bapak Prof bisa langsung sharing apa sih Regional Comprehensive Economic Partnership untuk tambah informasi buat kita nih gitu. Mungkin langsung aja kali Pak. Ya, terima kasih Wahyu. Jadi selamat pagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih bahwa saudara-saudara mau mendengarkan sedikit mengenai berita gembira. Pertama-tama saya pribadi menyambut dengan gembira adanya kesepakatan regional, baru regional ya. Artinya Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi dari namanya ketahuan, ya, suatu kesepakatan regional, namun komprehensif. Apa arti komprehensif itu? Menyeluruh. Ya, menyeluruh di bidang apa? Di bidang, ya, artinya perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah, terutama sementara ini baru dalam wilayah Asia saja, walaupun termasuk sedikit juga ke Pasifik, yaitu ke New Zealand dan ke Australia. Ya, ini apa pentingnya? Pentingnya buat kita semua, ya, perjanjian kerjasama perdagangan komprehensif ini mencakup kurang lebih 30% dari populasi dunia, ya, yang kurang lebih ada 7 miliar. Ya, kita lihat China saja sudah 1,4 miliar. Ya, sayang pada saat terakhir ya, India menarik diri, jadi tidak jadi ikut. Ya, padahal kalau misalnya India masuk, India dengan China saja sudah kira-kira hampir 3 miliar penduduk itu. Nah, jadi besar sekali. Itu dari segi populasi manusianya. Dari nilai ekonominya, itu kira-kira sepertiga dari GDP atau Gross Domestic Product dunia. Ya, kalau kita kuantifikasikan, kira-kira senilai 27 triliun paling kurang. 27 triliun US dollar, ya, bukan bukan dolar Indonesia, tapi dolar Amerika. Ya, suatu hal yang sangat besar, mengingat kalau kita lihat ekonomi yang paling besar di dunia, Amerika Serikat itu baru sekitar 19,5 triliun. Nah, ini kesepakatan ini mencakup, ya, suatu nilai ekonomi yang besar sekali, yaitu 27 triliun ini. Ya, siapa membernya? Persetujuan ini ditandatangani secara virtual, ya, di Hanoi, ya, pada tanggal 15 November yang lalu. Membernya adalah 10 negara-negara ASEAN. Ya, yaitu dimulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, ke semua negara ASEAN yang 10 negara itu ikut menandatangani bersama-sama dengan negara paling besar di Asia yaitu China, ke nomor 2 terbesar yaitu Jepang dan Korea Selatan, ditambah Australia dan ditambah juga New Zealand. Nah, yang kita lihat di sini, ya, bahwa mereka bisa mengatasi perbedaan. Misalnya bidang politik, kita tahu bahwa Australia saat ini sedang tegang dengan China, ya, karena China memboikot beberapa produk-produk yang masuk dari Australia, misalnya daging, terus wheat, juga anggur, itu sedang, ya, dimusuhi di antara tanda kutip oleh China. Tapi Australia bersedia menandatangani. Kita lihat juga antara Jepang dengan China, ini baru pertama kali, ya, ada suatu kesepakatan penandatanganan di mana Jepang dengan China itu duduk satu meja dan bersama-sama menandatanganinya. Nah, kita tahu hubungan antara China dan Jepang ini yang disebut love-hate relationship. Satu pihak mereka merasa perlu bersama-sama, di lain pihak karena perkembangan sejarahan dulu mereka bertempur dan sebagainya, dan rupanya tidak bisa tidak pihak
China juga tidak pernah lupa dari trauma pembantaian Nanjing dulu. Tapi itu adalah suatu hal yang sudah lampau. Nah, saya gembira bahwa mereka bisa mengatasi masalah-masalah ini, duduk bersama dan menandatanganinya. Ya, ini satu hal yang penting. Nah, sebenarnya dokumen yang ditandatangani itu kalau kita mau tulis dalam bahasa Inggrisnya adalah Agreement on Trade in Goods. Jadi perjanjian antara trade and goods, ya, jadi perdagangan antara goods, ya, dagang barang tangible of the framework agreement. Jadi ada suatu landasan dasar framework agreement on comprehensive economic cooperation between ASEAN and the People's Republic of China. Ya, ini pertama-tama ini dulu begitu. Ya, kemudian itu ada di kesepakatan tahun 2011. Ya, kita kenal ada Bali Akor 1, Bali Akor 2 ya dalam perkembangannya. Jadi tidak ada ujung-ujung dia muncul mendadak gitu. Ya, perkembangan sejarah misalnya secara internal ASEAN sudah mempersiapkan dulu. Ya, ini pertama kali misalnya di ASEAN memberikan dampak ikutan sehingga akhirnya negara lain Jepang, Korea Selatan, Australia dan New Zealand ikut juga bergabung. Ya, kita tahu sebelumnya ya, bahwa secara internal di dalam negerinya ASEAN telah memperlakukan kesepakatan Vientiane Action Program. Ya, Vientiane itu adalah ibu kota dari Laos, VAP, guna meneruskan pelaksanaan Bali Concord 2. Ya, jadi sudah Bali Concord 2 yang mampu mengurangi perbedaan di antara bidang pengembangan ekonomi sama anggota ASEAN. Begini saudara-saudara, ASEAN itu satu kesepakatan. Ya, satu kesepakatan, ada kesepakatan politik pertama kali tahun 67 itu sebenarnya tahun itu ditunjukkan untuk membendung kekuatan China waktu itu. Tapi kemudian setelah China masuk menjadi pemain besar dunia, ASEAN juga tidak bisa harus mengakomodir ini hingga perkembangannya beralih ke bidang-bidang lain, budaya, ya, selain politik, budaya, kerjasama, ekonomi dan sebagainya. Nah, politiknya sudah mulai sangat menyusul. Yang muncul adalah kerjasama di bidang ekonomi. Tetapi jangan lupa ya, bahwa ASEAN itu sebenarnya rapuh di dalam ya, intra ASEAN itu. Kenapa ASEAN itu rapuh? Bahwa ASEAN itu selain bersatu juga berkompetisi. Apa yang saya maksudkan dengan berkompetisi? Misalnya kita dengan Malaysia, kita bersahabat dengan Malaysia dalam ASEAN. Tapi diam-diam kita juga berkompetisi dengan ASEAN, dengan Malaysia. Kenapa? Kita memiliki komoditas ekspor yang sama, yaitu CPO. Ya. Jadi kita berebut pasar di China, kita berebut pasar di India dan juga di Eropa. Nah, ini situasi ASEAN ini. Kita dengan Thailand, ya, Thailand seringkali dirodong sendiri. Ya, bahkannya Thailand itu bisa lebih cepat, lebih terginas, lebih mampu menjual durian mantong di Beijing. Ya, kita belum. Nah, sebab sebenarnya kita ketinggalan. Ini suatu hal yang harus saya catat. Jadi untuk menghilangi perbedaan seperti ini, mereka berkumpul dulu, mereka kumpul dan bikin kesepakatan dengan Vientiane Action Program. Jadi kita ini mau tidak saja di ASEAN, tapi mau berkembang. Ya, jadi ini yang saya sampaikan supaya saudara-saudara pendengar bisa memaklumi. Jadi kita siapkan secara internal dulu. Ya, kita lihat kalau tidak begitu nanti jadi berebut. Ya, memang ada suara-suara bahwa dari 10 negara ASEAN ada 4 negara ASEAN yang belum mau ikut semula itu. Ya, misalnya siapa itu yang tidak mau ikut? Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Ya, jadi mereka persilahkan 6 anggota ASEAN yang pertama-tama, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Filipina, dan kemudian Brunei Darussalam. Silakan maju saja, kami belakangan. Alasannya kami kan baru join, ya, infrastruktur kami masih berantakan, perekonomian kami masih berantakan. Nah, Vientiane Action Program ini merapikan hal-hal seperti itu. Artinya memberikan encouragement supaya negara-negara yang masuk ASEAN belakangan itu juga
akhirnya mau bersedia ikut di dalam suatu program bersama. Jadi sebenarnya pembentukan RCEP ini dipersiapkan oleh ASEAN bukan baru, bukan baru. Hanya momentumnya tanggal 15 November itu memang merupakan kulminasi dari langkah panjang rencana persiapan yang dilakukan oleh ASEAN sejak kesepakatan Bali Accord pertama. Bali Accord pertama itu adalah tahun 1976, bayangkan itu. Baru kemudian dilakukan lagi Bali Accord kedua itu 2003. Jadi bukan suatu hal yang ujug-ujug terlaksana begitu saja. Nah, ketika kemudian dilaksanakan dalam kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership itu baru terlaksana tahun 2020. Jadi bayangkan berapa dasawarsa diperlukan. Itu terjadi. Nah, kalau kita lihat pada akhirnya memang kita gembira. Karena kenapa kita gembira? Karena sumbangan produk domestiknya begitu besar. Seperti saya katakan tadi, sekitar 27 triliun dolar. 27 triliun dolar itu bukan perkara gampang. Indonesia saja GDP-nya kurang lebih baru 1 triliun. Baru 1 triliun. Saya tidak tahu apakah karena pandemi ini terus merosot, belum ada data terakhir. Tapi data terakhir Indonesia itu sudah baru 1 triliun, walaupun 1 triliun itu sudah besar. Tapi dibanding kita begini, kalau kita bicara GDP, kita harus ingat bahwa GDP itu harus dibagi dengan berapa banyak rakyatnya. Maka kita dapat di China itu kuasa ekonomi kedua, besarnya 13,5 triliun. Tetapi rakyatnya 1,4. Nah, kalau dibagi 1,4 pukul rata, itu per kapitanya per orangnya kira-kira sekitar baru 6.000-7.000 dolar. Lain perkara dengan Singapura. GDP Singapura itu jauh di bawah Cina, tetapi penduduknya sekitar 6 juta. Jadi kalau dibagi 6 juta, nanti apa yang mereka dapati ialah Singapura sekarang ini per kapita sudah 65 US dollar, 65.000 US dollar. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi kita lihat di sini 20 triliun ini nanti adalah suatu kue yang besar di mana setiap orang yang ikut serta dalam Regional Comprehensive Economic Partnership ini bisa memetik buah atau mengambil bagian dari kue yang besar ini. Ini kenapa gitu? Karena membuka akses pasar, mengurangi misalnya hambatan-hambatan perdagangan atau trade restriction, penghapusan tarif, kuota itu di bata WTO adalah suatu hal yang baik kalau RCEP ini bisa dilaksanakan bersama-sama antara 10 negara ASEAN dengan 5 negara-negara itu sendiri. Karena sejalan dengan prinsip-prinsip WTO, WTO itu memang pertama-tama menghapuskan kalau bisa biaya masuk itu 0, kalau tidak bisa 5%, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Kuota tidak boleh ada hadir lagi kuota. Makanya kuota ini misalnya dulu kuota tekstil yang berlaku 30 tahun, ketika pemerintahan Richard Nixon di Amerika, nah ketika 30 tahun itu mulai pada 2005 hapus itu. Jadi sekarang perdagangan tekstil tidak perlu kuota lagi, terkecuali tekstil dari China. Itu Amerika masih memberikan beban kuota. Jadi lain dari tekstil China, misalnya tekstil Indonesia bisa masuk bebas ke negara manapun tanpa ada kuota-kuota. Jadi kuota itu juga tidak diperbolehkan. Nah, RCEP ini juga akan menghapus kuota-kuota seperti itu. Jadi terbuka suatu sumbangan yang besar. Misalnya pendapatan global 209 miliar US dollar setiap tahun. Perdagangan dunia itu akan bertambah dengan 500 miliar US dollar pada tahun 2030. Saya ingin tegaskan di sini bahwa perjanjian RCEP ini adalah multi years, bukan sekaligus terjadi pada saat sekarang. Tidak bisa. Itu nanti berputar terus berjalan. Kemudian apapun dilakukan tindakan-tindakan, nanti sampai 10 tahun ke depan itu kita baru lihat hasilnya sedikit. Jadi multi years . Nah, tambahan perdagangan saja tiap tahun misalnya sampai tahun 2003
2030 menjadi 500 miliar. Tambahnya loh, ya. Nah, kalau kita lihat berapa besarnya perdagangan internasional, ya, kira-kira setiap hari diperlukan antara 4 sampai 7 triliun dolar. Ya, duit dolar itu untuk membiayai perdagangan internasional. Jadi besar sekali. Kalau tiap hari perlu 4 triliun sampai 7 triliun, Anda bisa bayangkan. Nah, dari segi inilah, ya, akan susah untuk misalnya mencoba menghapuskan peranan dari US dollar di panggung perdagangan dunia. Pertama-tama tidak ada mata uang yang volumenya begitu besar. Dulu pernah dicoba menggunakan mata uang Deutsche Mark dulu. Ya, jadi beberapa LC itu beberapa, ya, menggunakan mata uang Deutsche Mark, tapi ternyata juga tidak kuat, tidak bisa menopang. Kenapa? Ketersediaan Deutsche Mark itu tidak besar. Ya, di Asia Tenggara pernah dicoba menggunakan mata uang Singapura dollar, tapi ya sama. Nah, mata uang Singapura dollar terbatas. Ya, jadi tidak bisa mendukung perdagangan ini. Hanya US dollar yang mampu menyediakan, ya, tiap hari loh, setiap hari. Apakah hari Minggu, hari libur, tanggal merah, mesti tersedia antara 4 sampai 7 triliun untuk mendukung perdagangan internasional. Nah, kalau kita bicara dagang tanpa uang, tidak ada gunanya. Ya, dagang itu mesti ada uangnya. Nah, uang yang diperlukan itu tiap hari 4 triliun sampai 7 triliun. Nah, ini yang kalau kita lihat pada tahun 2030 pertambahan di region RCEP ini 500 miliar, jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya, ya, peluang-peluang ini. Pengembangan PDB juga, ya, itu juga suatu hal yang juga menggembirakan. Misalnya Indonesia bisa naik kalau mampu melakukannya dari 1 triliun mungkin menjadi 1,1 triliun, 1,2 triliun, ya, ini naik berangsur-angsur seperti itu. Ya, ini suatu hal yang sangat menggembirakan. Apalagi saat ini perdagangan dunia ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ya, ini suatu hal yang harus kita akui. Ya, terjadi penurunan volume perdagangan di mana-mana. Oleh karena apa? Oleh karena pandemi ini menyebar. Pandemi ini suatu keadaan yang memang merusak ekonomi, selain juga kerusakan-kerusakan yang timbul di bidang sosiologis, ya, juga kerentanan medis manusia, korban jiwa dan sebagainya. Tapi kita lihat di sekeliling kita saja di Indonesia ini betapa produk-produk jasa seperti rumah makan, ya, kemudian juga, ya, bioskop dan sebagainya, perjalanan pesawat udara dan kereta api itu sekarang mendapati, ya, kendala yang sangat besar adanya pandemi ini. Jadi saya harapkan kalau misalnya RCEP ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, ya, apa maksudnya dilaksanakan dengan baik? Pertama-tama sebagai perjanjian internasional, nah, kalau di Indonesia mesti diratifikasi dulu. Di mana ratifikasinya? Artinya dibawa ke DPR. Itulah DPR. Ya, ini DPR. Kami bikin perjanjian internasional seperti ini, traktat internasional. Setiap traktat internasional wajib hukumnya diratifikasi oleh DPR, sehingga DPR menyetujui traktat itu dan dia menjadi undang-undang di Indonesia. Dan nantinya akan terjadi undang-undang RCEP, ya, yang setelah disetujui oleh DPR. Nah, ini makan waktu tentunya. Dan RCEP ini kalau saya boleh ibaratnya suatu omnibus law atau undang-undang sapu jagat, ya, yang demikian hebat, bisa berikan kesempatan ke sana ke sini, termasuk juga untuk Indonesia. Jadi kita lihat di situ sekarang, ya, kerjasama yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dengan semangat keuntungan bersama. Jadi tidak boleh, ya, ada yang win-lose, ya, apalagi zero sum game. Ini suatu keadaan di mana harus win-win situation. Ya, artinya peluang Cina saja begitu besar. Nah, apakah kita bisa masuk ke China? Ya, kita sambut dengan gembira bahwa memang di dalam negeri juga sudah ada, ya, artinya suatu kesadaran bahwa tidak bisa lagi setelah pandemi, misalnya kita mengandalkan hanya pada batu bara begitu saja. Ya, batu bara harus dilakukan gasifikasi, ya, di metil itu. Jadi dirubah
dari batu bara keluar diperes, nggak tahu cara bagaimana, saya bukan ahlinya, nanti jadi semacam gas LPG untuk masak. Jadi kalau batu bara yang ada dalam negeri ini bisa kita gunakan ya sebagai gasifikasi begitu ya, di metil itu ya, artinya kita tidak perlu banyak-banyak mengimpor LPG lagi dari luar negeri. Nah, sedangkan batu bara kita juga bisa ditingkatkan kembali, misalnya menjadi satu batu bara berkalori tinggi. Nah, ini satu hal yang jelas. Juga CPO, ya, CPO jangan lagi diekspor begitu saja. CPO sudah bisa kita ubah ya menjadi biodiesel ya dengan persentase 30%, berarti kita juga bisa mengurangi impor solar dari luar negeri. Jadi harus ada tindakan-tindakan untuk meningkatkan value added ini. Ya, kalau tidak kita hanya mengekspor komoditas-komoditas itu dari zaman VOC 400 lebih tahun yang lalu juga kita sudah mengekspor komoditas-komoditas. Yang waktu itu adalah rempah-rempah, ya, pala, kemudian cengkeh. Nah, sekarang pun kita harus menolak itu dan mengubah, dan program ini bukannya baru. Ya, saya dengar dari ketika zaman Presiden Soeharto juga sudah ada ya, suatu kampanye untuk menaikkan value added dari komoditas hasil bumi Indonesia. Tetapi sampai sekarang belum terjadi. Mudah-mudahan karena dihantam oleh pandemi ini, kita jadi berpikir untuk menaikkan aktivitas ekonomi ini. Ya. Jadi trade in goods and services. Jadi artinya apa? Jasa. Nah, di bidang jasa kita selalu ketinggalan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat neraca pembayaran kita, ya kata kita bisa ekspor dengan baik. Tapi kalau di bidang jasa kita pasti negatif. Kita lihat ya artinya neraca pembayaran Indonesia, balance of payment Indonesia, kalau kita masuk ke neraca jasa pasti kita akan kekurangan, kita negatif. Ya, artinya tidak surplus, tidak untung, tapi kita negatif, minus. Kenapa begitu? Karena di Indonesia kita tidak punya bidang jasa yang baik. Kalau kita mau ekspor, kita pakai kontainer segala macam, ya itu tidak bisa kita ekspor langsung ke luar negeri. Tidak ada perusahaan pelayaran dalam negeri ya, yang mampu ocean going vessel, artinya bisa menembus Samudra Pasifik, Samudra Atlantik untuk artinya ke luar negeri. Jadi semuanya hanya di dalam negeri saja. Feeder line dari Semarang, dari mana-mana ditampung di Jakarta. Nah, kemudian dari Jakarta dikirim ke Singapura. Nah, dari Singapura baru perusahaan-perusahaan pelayaran besar, ya, apakah misalnya American President Line, ya, Mars Line, ya, CNOOC dan sebagainya, Evergreen, itu baru membawa kargo Indonesia itu ke pasar internasional. Ya. Jadi artinya apa? Duit dolar Indonesia artinya minus karena harus ditransfer ke luar negeri. Untuk membayar apa? Membayar sewa dari apa yang kita lakukan tadi, yaitu sewa kapal-kapal tadi. Nah, demikian pula kalau kita naik pesawat udara sebelum pandemi. Ya, kalau sebelum pandemi Garuda saja tidak boleh terbang ke Amerika Serikat. Ya, hanya boleh ke Eropa. Jadi kalau kita mau ke Amerika kita harus pilih apa kita naik KLM, apa kita naik SQ. Ya, jadi artinya apa? Dolar Indonesia bocor ke Singapura kalau kita naik SQ, dan nanti disedot oleh Singapura. Ya, jadi demikian pula kalau kita ngangkut tanker, oil tanker. Nah, tanker itu ada yang bisa 400.000 ton. Nah, kita mesti bayar. Ya, jadi kalau kita bayar di jasa ini, berarti apa? Duit dolar pemerintah Indonesia itu bocor dan harus dibayarkan ke negara-negara yang menyediakan jasa itu. Simpel saja. Kalau dulu sebelum pandemi banyak sekali orang yang berduit, batuk-batuk, pilek, influenza, dia pergi ke Singapura, ya, menikmati jasa pelayanan kesehatan di Singapura. Apakah di Mount Elizabeth, ya, ataukah di Grand Eagles dan sebagainya. Artinya dolar Indonesia bocor. Ya, ini harus kita sayangkan. Jadi oleh karena itu, ya, adanya perjanjian di bidang trade and goods and service ini perlu kita manfaatkan. Nah, saya sambut dengan gembira bahwa Presiden Jokowi sudah mengambil langkah-langkah yang bagus sekali, yaitu diundang ya, kapal kontainer besar bisa angkut 5.000 sampai 10.000 kontainer. Nah,
taruh di Jakarta, ya, kemudian kapal-kapal itu tinggal diangkut saja. Nah, kemudian ada peresmian pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, ini juga satu terobosan yang baru. Karena Pelindo di Tanjung Priok itu sudah tidak mungkin dikembangkan lagi. Jadi mau tidak mau harus dibuka pelabuhan pendukung, yaitu di Patimban. Nantinya banyak barang-barang ekspor dari daerah Karawang, Cikampek, dan sebagainya, itu nanti tidak perlu ke Jakarta lagi, tidak perlu ke Tanjung Priok, bisa langsung diangkut lewat pelabuhan Patimban di Subang itu. Ditambah dengan fasilitas ya, adanya pelabuhan udara di sana Banjarjati, ya. Jadi saya kira kita bikin kemajuan-kemajuan yang baik dan memang harus kita lakukan. Kita sudah menjadi penertangan atau signatoris dari yang namanya, ya, regional, artinya comprehensive economic partnership. Tapi kalau kita masuk ke situ perjanjian itu tanpa artinya persiapkan diri kita, itu percuma. Ya, kita harus masuk, tapi sambil membuat diri kita juga kuat, baru kita bisa, ya, mengambil manfaat. Kalau kita masuk begitu saja tanpa persiapan, kita mesti begitu banyak kelemahan-kelemahan, jadi kita tidak akan mendapatkan manfaat itu. Jadi kita harus tetap menjaga supaya batang tubuh ekonomi Indonesia juga harus kuat dulu. Ya, saya kira itu suatu, ya, lapangan yang seluas-luasnya, ya, harus barang tanpa banyak hambatan. Nggak boleh lagi, nggak boleh, dilarang. Seperti saya bilang, RCEP ini seperti undang-undang sapu jagat, segala hambatan perdagangan dihapus habis. Tidak boleh ada hambatan bea cukai, tidak boleh ada kuota dan sebagainya. Nah, tinggal terserah kita. Nah, kunci sudah kita miliki, apakah kita bisa mengambil kesempatan membuka pintu itu melalui ada kunci yang sudah kita miliki. Kalau tidak, percuma, kunci tidak bisa kita gunakan, pintu akan terus-menerus tertutup. Ya, ini harus suatu hal yang harus kita hilangkan sama sekali, dan ini suatu kerja besar, bukan saja oleh swasta, tetapi juga oleh pemerintah, ya, dan tidak boleh ada kehebohan macam-macam di dalam negeri lagi. Ya. Jadi kita harus siap sebagai satu bangsa, kita harus fight as a nation. Kalau tahun 45 kita mampu fighting as a nation, ya, sekarang waktunya kita juga harus mampu fighting as a nation. Tidak boleh terpecah-pecah seperti itu. Sekian penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wah, terima kasih Bapak Prof, luar biasa informasinya. Mungkin bagi teman-teman Wirawan Education mau menambah informasi, update informasi, mohon untuk bisa share dan kemudian follow, subscribe dari channel-channel YouTube Wirawan Education dan juga di Instagram. Saya ada pertanyaan nih, Bapak Prof, ya nggak, terkait dengan RCEP ini, di mana ada anggota yaitu China dan Jepang, di mana kita ketahui dua negara ini merupakan mercusuar Asia saat ini. Nah, apakah ini bagaimana menurut pandangan Bapak Prof terkait kepentingan dari kedua negara ini? Apakah ini menjadi kepentingan yang lainnya? Ya, mengingat mereka merupakan mercusuar dari benua Asia. Dan kemudian kita ketahui juga Jepang, Australia, India, Amerika itu menandatangani kesepakatan dengan Quad. Nah, bagaimana kaitannya dengan RCEP ini? Mungkin Bapak Prof bisa memberikan informasinya. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat dalam jangka panjang, ya, mau tidak mau, Jepang maupun China harus berhenti pada satu titik, ya, dan sebenarnya secara psikologis harus maju bersama. Yang ada sekarang hambatan psikologis itu saja, ya, karena Jepang pernah menyerang China tahun 1937, ya, kemudian juga sebelum-sebelumnya juga Jepang takut sama China dan China takut sama Jepang.
Ya, nah kemudian Jepang ya, mengalami kemakmuran luar biasa gara-gara perang Korea itu. Ketika perang Korea, Jepang dan Korea Selatan ya, sangat dimanja oleh Amerika Serikat. Bagaimana kemanjaannya? Misalnya di wilayah Jepang, sampai di luar sedikit Jepang, misalnya di Okinawa dan juga di Korea, itu banyak bala tentara Amerika ditaruh di situ. Ya, apalagi Jepang. Jepang nggak usah pusing lagi keamanan. Keamanannya ditanggung oleh Amerika Serikat 100%. Jadi Jepang tinggal gunakan sumber daya dalam negeri Jepang hanya untuk mengembangkan ekonomi saja. Dia perlu bayar biaya pengamanan, itu sudah dibayar oleh Amerika Serikat. Korea, apalagi Korea, begitu juga banyak ya ada bala tentara Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan. Nah, ini tidak bisa terus-menerus seperti itu. Kenapa tidak bisa terus-menerus? Kita lihat sumber bala tentara itu dari Amerika Serikat. Amerika juga sudah bukan negara yang sangat dikjaya sekarang ini. Ya, ekonomi juga sudah sangat menurun, ya, sehingga Amerika Serikat juga pasti suatu saat akan juga mesti mengurangi biaya-biaya pendapatan pasukan mereka di luar. NATO sebenarnya Donald Trump, Presiden Trump sudah minta duit pada NATO. Ya, kan sudah nggak ada Uni Soviet, ngapain saya taruh pasukan saya di sini lagi? Kalau kamu mau juga, ya kamu ikut bayar. Nah, dia minta NATO urunan. Nah, tidak terlalu kemungkinan nanti karena beban biaya ekonomi terlalu besar, Amerika mesti menarik mundur itu. Ya, kecuali tempat-tempat yang sangat strategis, ya, baru mereka taruh pasukan-pasukan lagi. Ya, tetapi kalau saya lihat antara Jepang dan misalnya juga China, kalau kekhawatiran psikologis ini sudah bisa disingkirkan, ya, artinya Amerika tanpa Amerika juga bisa jalan, Jepang akan welcome. Dan karena perkembangan ekonomi nanti di Asia tergantung kepada dua negara ini, mau tidak mau mereka akan bisa terus bekerja sama. Ya, karena kita lihat orang yang berperang itu adalah orang-orang negara-negara yang susah. Karena negara maju umumnya nggak mau perang. Ya, misalnya Cina sekarang nggak mau perang. Lain dengan Cina zaman Mao Zedong yang miskin. Sekarang China itu udah menjadi 13,5 triliun GDP-nya. Kalau dia perang hancur ini. Ya, Jepang sudah 5 triliun dolar GDP-nya. Biasanya negara yang sudah kaya begitu akan terus mau menjadi tambah kaya dan mereka harus kerjasama. Kerjasama bidang apa? Segala macam. Ya, karena Cina sendiri itu banyak bahan baku yang sangat diperlukan Jepang, misalnya apa, rare earth itu, ya, tanah jarang itu, yang nggak ada di Jepang itu, Indonesia banyak, ya, jadi di China itu ada. Nah, ketika China suatu saat ya, memperlambat delivery dari rare earth, wah, terus perusahaan-perusahaan Jepang, Mitsubishi segala memprotes Perdana Menteri Jepang, jangan lagi terlalu mempersulit China. Sebab kalau China dipersulit, kita nggak mendapatkan rare earth itu, produksi barang kita tidak jalan. Dan rare earth itu diperlukan sekali untuk pembuatan mobil, komputer, segala macam. Gitu. Nah, tidak bisa tidak harus ada rare earth itu, tanah jarang itu yang digunakan dalam proses-proses produksi mereka. Itu salah satu hal di mana mereka bisa kerjasama. Dan kemudian juga tentu Jepang punya teknologi tinggi, yang China juga kepengen belajar, atau malah selama ini China main ambil saja, ya, main curi-curi saja di pasar internasional. Jadi saya kira kalau jangka panjangnya itu, saya nggak tahu katakanlah 10-20 tahun lagi, tapi tidak bisa. Karena pengaruh Amerika juga akan surut, di mana Jepang suatu saat tidak merasa lagi bisa mendapat bantuan dari Amerika. Jadi jalan satu-satunya adalah make peace with your neighbor, ya, damai dengan Cina dan kerjasama dengan baik. Nah, kalau Squad kan sebenarnya lebih ke arah bukan ekonomi tapi pertahanan, ya, karena memang China kelihatannya di Laut Cina Selatan itu banyak kegiatan-kegiatan, ya, yang sebenarnya juga mengganggu perasaan tetangga mereka. Vietnam juga terganggu, mereka bikin nine dots itu, titik-titik, ya, di perbatasan. Mereka bilang dari sejarahan dari zaman dulu, ya, kerajaan Cina dulu udah begini.
Nine Dot itu tidak pernah diakui. Nah, gara-gara khawatir nanti China akan masuk ke situ dengan asertif, ya, dengan kekuatan penuh, jadi mereka belum sudah artinya deter, ya, menghalang China dan mengatakan kami ini bukan sendirian loh. Ada Vietnam, ada Kuwait itu kan, ada Australia di situ, supaya China juga berpikir dulu sebelum melakukan langkah-langkah yang lebih asertif lagi. Saya kira itu juga kalau memang pertimbangan keamanan juga tidak bisa terus-menerus. Karena kalau mereka tempatkan pasukan-pasukan, berapa kuat sih ekonomi mereka untuk bertanggung seperti itu? Nah, tidak bisa. Ya, menaruh satu kekuatan bala tentara di wilayah tertentu itu perlu banyak biaya. Kita lihat perang Vietnam saja, ya, ketika di zaman Presiden Kennedy kemudian diteruskan oleh Presiden Richard Nixon, Amerika akhirnya kebobolan dan tidak mampu lagi. Akhirnya itu harus keluar dari Vietnam. Ya, tidak bisa. Ada lagi yang lain silakan. Jadi saya tambahkan ya, satu hal, ya, RCEP ini bukan tujuan akhir. Ya, ini hanya regional. Ya, regional itu nanti bisa diperluas. Diperluas dari bidang apa? Nanti Asia Pasifik. Sekarang saja sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi. Singapura bikin satu perjanjian FTA, Free Trade Agreement, dengan pihak Amerika Serikat. Ya, itu bisa dilakukan secara bilateral. Jadi diam-diam negara-negara ini harus pandai, ya, cari dengan negara mana lagi. Kalau Indonesia perlu dengan Cina, Indonesia bikin perjanjian. Ya, dengan Korea boleh saja, ya, boleh dengan Australia boleh saja. Jadi nanti akan berkembang dan sehingga menjadi regional. Ini adalah Asia Pacific Trade Agreement seperti itu. Sekarang belum ada. Yang adalah APEC, ya, itu Economic Cooperation, tapi hanya di atas kertas saja, belum ada penandatanganan formal. Ya, bayangkan kalau kita bisa lincah, selama ini yang paling lincah adalah Singapura. Ya, kalau kita bisa selincah Singapura, kita bisa masuk ke mana-mana. Jadi produk-produk kita bisa misalnya bebas bea. Nggak perlu bebas bayar bea masuk. Ya, misalnya durian kita bisa kita kirim ke Cina. Oh, orang Cina doyan durian bukan main tuh. Banyak lagi manggis kita segala macam. Nah, bergantung kelincahan kita. Nah, di sini juga diperlukan, ya, artinya pengusaha-pengusaha yang juga punya hidung yang tajam, ya, melihat peluang yang ada. Ya, silakan kalau ada lagi. Ya mungkin cukup Pak Prof. Wah, luar biasa nih sharing informasinya. Mungkin kita rutin tiap minggu nih, teman-teman Wiryawan Education. Jadi kalau mau ini dapat sharing informasi, tolong di subscribe, di follow, dan diklik tombol loncengnya di channel YouTube Wiryawan Education. Ada juga di Instagram dan Facebook, dan di website Wiryawan Education. Nah, di mana juga ada sharing rekaman dari Papa Prof ngajar di beberapa universitas. Ya, jadi kalau mau ini tolong di follow aja, ya, untuk bisa dapat tambahan informasi dan pengajaran dari Papa Prof nih. Ya, mungkin sekian dan terima kasih untuk waktu dan sharingnya nih Papa Prof. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Siang.